Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurjana dengan NIM 2001120023. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Lokal A angkatan 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang layanan bimbingan penggunaan bahan rujukan. Untuk memenuhi tugas final test mata kuliah bahan rujukan yang diampu oleh dosen Ibu Nur Latifah SPD MA. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian. Istilah referensi berasal dari bahasa Inggris to refer, yang artinya menunjuk. Sedangkan referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber, acuan, rujukan, atau penunjuk. Di dalam ilmu perpustakaan, istilah referensi berarti menunjuk kepada suatu koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemakai perpustakaan. Secara definitif, layanan to serve berarti melayani, yaitu kegiatan yang dipersiapkan untuk memberikan jasa terhadap materi produk yang dimiliki perpustakaan, agar dapat dimanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Perpustakaan memberikan layanan rujukan atau referensi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dengan jawaban yang spesifik. Pelayanan rujukan merupakan proses komunikasi antar persona yang terjadi di perpustakaan. Proses komunikasi ini berlangsung antara pustakawan dan penggunanya. Untuk perpustakaan berukuran kecil, layanan jasa rujukan atau pelayanan referensi belum begitu tampak kegiatannya. Meskipun demikian, bentuk pelayanan ini di setiap perpustakaan, walau sekecil apapun, tetap ada. Kemudian, layanan jasa informasi rujukan. Menurut Katz pada tahun 1978, secara halus menggolongkan pertanyaan referensi ke dalam 4 bentuk, seperti berikut. Yang pertama yaitu pengarahan atau direksional. Bentuk-bentuk pertanyaan seperti di mana letak koleksi guntingan surat kabar, di mana kartu katalog atau indeks, atau pertanyaan-pertanyaan sejenis yang jawabannya dapat diarahkan langsung kepada pustakawan jaga atau petugas perpustakaan yang siaga pada saat itu. Kemudian, referensi siaga. Jenis-jenis pertanyaan seperti di mana letak Sungai Nil, siapa orang tertua di dunia hingga saat ini, hanya memerlukan sebuah jawaban tunggal yang dapat dicari melalui sumber referensi siaga. Jawabannya pun hanya memerlukan sumber-sumber referensi standar, seperti ensiklopedia, almanak, dan indeks. Kemudian, pendekatan spesifik atau specific search. Jenis pertanyaan yang memerlukan pendekatan spesifik ini kualitasnya lebih spesifik dan cukup memerlukan analisis referensi. Meskipun tampak jelas apa yang ditanyakan, misalnya, apa perbedaan antara pandangan ilmuwan dan orang awam terhadap suatu objek? Pada pertanyaan referensi siaga, hanya diperlukan beberapa kata atau kalimat untuk menjawabnya. Sedangkan, pada pendekatan spesifik dapat berkembang menjadi semacam pengarah yang lebih luas, karena pengguna akan menulis skripsi, artikel, atau ingin mempelajari secara lebih lengkap. Kemudian, pertanyaan penelitian. Jenis pertanyaan ini lebih merupakan pengarahan lebih lanjut dari pertanyaan yang menggunakan pendekatan spesifik. Hampir semua jenis pertanyaan yang tergolong kepada pertanyaan spesifik dapat diubah menjadi pertanyaan penelitian. Kemudian, tujuan dan fungsi dari layanan referensi atau bahan rujukan. Tujuan layanan referensi yaitu memungkinkan pemustaka menemukan informasi dengan cepat dan tepat, memungkinkan pemustaka untuk melakukan menelusuri literatur atau informasi dengan pilihan yang luas, memungkinkan pemustaka menggunakan koleksi referensi yang tepat. Kemudian, layanan rujukan mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi bimbingan.
Yang ketiga, fungsi instruksi. Yang keempat, fungsi bibliografi. Yang kelima, fungsi evaluasi. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 14 tentang layanan perpustakaan menyebutkan, layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Yang kedua, setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan. Yang ketiga, layanan perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Yang kelima, layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka. Yang keenam, layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan. Yang ketujuh, layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan melalui jejaring telematika. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.